sesi tanya jawab, kemudian penutup. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara seminar pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki pada susunan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Siti Robiah, SPD MPD, selaku Wakasek Bidang Humas, SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Riris. Suara saya terdengar Bu Riris? Terdengar, Bun. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf suaranya masih agak terbatas seperti ini ya. Semoga tidak mengurangi apa yang akan disampaikan dari pihak sekolah. Terima kasih atas waktunya Bu Riris. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang saat ini belum diizinkan untuk hadir bersama kita di room seminar pasca sekolah ini. Beliau kirim salam, semoga semua yang hadir pada saat ini dikaruniai selalu kesehatan, sehat walafiat. Yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah, Dewan Guru, beserta tim bimbingan konseling SMA 8 Tambun Selatan yang senantiasa kompak. Yang saya hormati dan muliakan para orang tua siswa-siswi kelas 12 beserta anak-anakku sekalian, siswa kelas 12. Alhamdulillah di malam hari ini di sela-sela yang judulnya liburan, Bapak Ibu berkenan untuk menghadiri kegiatan seminar pasca sekolah season 3 ya. Sudah yang ketiga. Semoga meskipun kita bertatap wajah di tempatnya masing-masing tidak mengurangi makna yang akan kita bahas dan sampaikan malam ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman cahaya dari zaman kegelapan. Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku sekalian, terima kasih saya sampaikan kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga meskipun di waktu libur masih bisa memberikan ilmunya, sharing ilmunya untuk persiapan seleksi masuk ya, seleksi nasional pendaftaran mahasiswa baru ya. Tolong koreksi kalau saya salah karena bukan bidang saya. Ya, jadi malam ini akan dibahas oleh tim yang dikoordinasi oleh koordinator BK beserta tim kesiswaan tentang persiapan apa saja yang dipersiapkan untuk putra-putri kita memasuki jalur perkuliahan, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Saya selaku Wakasek Humas yang mewakili kepala sekolah menitipkan, mohon dengarkan dan ikuti serta patuhi instruksi dari pihak sekolah, baik yang disampaikan lewat wali kelas, BK, kesiswaan, baik melewati pesan tertulis, BCA WhatsApp ya, maupun lewat chat, maupun link-link yang akan disampaikan berikutnya. Mohon dipatuhi. Mohon instruksi tersebut
sudah disusun sedemikian rupa untuk membimbing putra-putri Ibu supaya sukses. Jadi tidak ada kata lagi bahwa saya tidak mampu dan tidak bisa meneruskan kuliah. Saya sudah bergabung di SMA Negeri 8 Tambun Selatan ini kurang lebih 1,5 tahun. Berarti sudah 2 angkatan yang saya saksikan. Dan saya telah melihat sendiri bahwa guru-guru yang berjibaku, yang diketuai oleh koordinator tim BK dan kesiswaan memang mampu, sudah terbukti mampu untuk mengarahkan putra-putri Bapak Ibu, baik itu yang memang memiliki biaya untuk lanjut kuliah maupun yang tidak memiliki. Karena semuanya ternyata ada programnya. Dan hal ini mohon ikuti instruksi dari sekolah untuk mewujudkan putra-putri Ibu selain lulus 100%, target kami adalah 80% lanjut kuliah. Jadi kita tidak melihat siapa yang mampu atau siapa yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Yang penting memiliki semangat. Kemudian ada kerjasama antara orang tua, anak, dan sekolah. Dari sekolah mengarahkan, kemudian satu lagi, tolong dengarkan arahan tersebut. Karena tidak semata-mata keluar instruksi yang sifatnya misal tolong ikuti pendaftaran sampai tanggal sekian. Nah, betul-betul perhatikan demi apa? Demi kesuksesan putra-putri kita semuanya. Kemudian pada saat ingin konsultasi ke sekolah, mohon tidak dipepetkan waktunya. Sudah H-1 selesai pendaftaran, Bapak atau Ibu beserta putra-putrinya baru datang. Bertemu dengan BK, bertemu dengan kesiswaan, atau bertemu dengan wali kelasnya. Nah, itu mohon hindari hal seperti itu. Lebih baik tanyakan hal-hal yang tidak paham di awal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga pertemuan malam ini sudah sesi yang ketiga untuk angkatan yang ketiga. Semoga banyak manfaatnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tim panitia yang tergabung, tim kesiswaan, BK, dan wali kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Robiah atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi pertama. Sebelumnya izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Salbiah SPD, yang dimana beliau lahir di Bekasi pada tanggal 21 Juni 1997 dengan moto hidupnya Be Yourself and Love Yourself, yang merupakan lulusan S1 Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan saat ini beliau merupakan koordinator bimbingan konseling di SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Baik, langsung saja marilah kita simak pemaparan materi dari Ibu Salbiah SPD, kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, yaitu Bapak Ian Alfian, yang terhormat jajaran Mapasek, dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua, wali murid, kelas guru, serta TU SMA 8 Tambun Selatan, dan juga para siswa-siswi kelas 12 yang dimana Januari sudah sebentar lagi sudah untuk pemilihan universitas. Ya, langsung saja saya ingin memberikan informasi mengenai SNBP. Izinkan saya share screen. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu.
Sudah, Ibu Salbi. Oke, kalau dulu namanya itu adalah SNMPTN, sekarang itu ganti jadi SNBP, yang dimana merupakan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Apa namanya ganti? Karena lembaganya sudah ganti juga. Dulu itu namanya LTMPT, yang sekarang jadinya SNBP. Nah, sebenarnya sama aja, cuman beda nama aja, sama beda lembaga gitu. Ada tiga jalur seperti tahun sebelumnya, yang dimana yang kemarin itu SNMPTN diganti menjadi seleksi nasional berdasarkan prestasi, yaitu dari nilai rapot. Nah, yang di sini memang hanya beberapa siswa saja yang bisa mengikutinya, yaitu siswa eligible. Dan untuk pendaftarannya biaya ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Ada juga yang dinamakan SBMPTN. Sorry, ini belum saya ganti ya. Yang dinamakan menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, di sini gitu dari tahun kemarin. Ya. Jadi kalau di sini itu untuk jalur tes tidak lagi ada yang namanya Saintek atau Sosum. Tidak lagi memilih IPA, IPS, atau IPC gabungan. Gitu. Nah, di sini memang pelaksanaannya sama seperti tahun-tahun kemarin, yaitu pelaksanaan tes menggunakan komputer. Kalau di sini ada biaya untuk pendaftarannya dan juga nanti bisa ikut melalui jalur KIP untuk subsidi pemerintah. Terus juga ada jalur mandiri, yang dimana mandiri ini sama dengan tahun-tahun kemarin, maksimum 30% dan dapat menggunakan nilai UTBK juga jika nilai UTBK-nya memang tinggi. Kemudian mungkin udah banyak yang membuka sosial media dan juga YouTube, jadwalnya sudah di-share di website SNBP ataupun sosial media Instagram. Untuk pengumuman kuota, insya Allah besok diumumkan 28 Desember masih bisa untuk 25%, yang dimana insya Allah 38 siswa yang siswa eligible berhak mengikuti jalur SNBP, jalur prestasi ini. Kemudian ada juga jadwal untuk siswa eligible-nya dimulai dari tanggal 3 Januari sampai 8 Februari. Ada pengisian PSS, yang dimana itu adalah yang diisi oleh sekolah. Terus juga ada pendaftaran SNBP dari 14 sampai 28 Februari. Pengumuman hasil jalur prestasi ini tanggal 28 Maret. Ya, selanjutnya ada SNBT, yaitu UTBK. UTBK sebenarnya nggak jauh beda tanggalnya untuk pembuatan akunnya. Nah, di sini memang 16 Februari sampai 3 Maret. Ada 2 gelombang untuk jadwal tesnya, tapi tetap pembuatan akun memang harus dilakukan dari awal, jangan nunggu ketika sudah ditutup gitu, karena biasanya kan server suka error gitu. Nah, mungkin ini jadi untuk siswa-siswi kelas 12 diwajibkan untuk membuat akun SNBP di portal SNBPM. Jadi sebenarnya memang belum di-share untuk tata cara tutorialnya, tapi hampir sama dengan tahun kemarin. Nanti akan di-share kembali untuk bagaimana cara pembuatan akunnya, cuman disimak saja tanggal-tanggalnya, jangan sampai terlewat. Ya, sekolah kan sudah memberikan informasi, terus juga SNBP juga sudah memberikan informasi melalui sosial media. Tolong dicatat, diingat baik-baik, diingetin juga teman-temannya. Karena ini udah nggak berasa Januari, bentar lagi kalian itu Februari, yang dimana udah nggak ada UN kan. Jadi fokusnya hanya tinggal untuk
ujian praktik dan ujian akhir sekolah. Dan untuk temannya sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk apa saja sih persyaratannya? Persyaratannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kan kita akreditasi sekolahnya B ya, jadi hanya 25% yang dinamakan nanti siswa eligible. Nanti akan diumumkan oleh pihak sekolah ketika kalian awal masuk sekolah. Terus juga untuk kelas 12 yang dipersiapkannya yaitu adalah NISN. Dari yang sebelumnya, sosialisasi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa nomor induk sekolah itu penting sekali. Jangan sampai ada yang beda ataupun double. Jadi kalian harus cek NISN kalian sudah sinkron belum? Atau ada yang keliru, atau ada yang beda. Karena nanti ketika pendaftaran siswa eligible, saya mendaftarkannya melalui nomor NISN. Terus juga kan kalian sudah menerima nih rapot ya semester 1 sampai semester 5, dilihat bagaimana ada perkembangan atau tidak. Nah, dari sekarang rapotnya itu dibikin PDF. Di-scan PDF satu persatu dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian ketika kalian memilih jurusan atau program studi yang jurusannya itu seni dan juga olahraga, kalian harus wajib mengunggah portofolio, yang dimana itu adalah nilai plusnya kalian di jurusan tersebut. Nah, untuk pemilihan jurusan, untuk pemilihan universitas, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa di sini kalian bisa memilih 2 program studi. Jadi kalian itu bisa memilih satu universitas 2 jurusan atau 2 universitas 2 jurusan. Tapi tetap hati-hati ketika memilih universitas karena kita adanya di Provinsi Jawa Barat. Jadi kalian harus mengutamakan universitas yang di Jawa Barat karena itu strategi supaya peluangnya lebih besar diterima. Seperti itu. Kemudian penentuan siswa eligible bagaimana? Nah, kalau untuk siswa eligible ini memang dilihat dari semester 1 sampai semester 5, yang mana ini adalah semua mata pelajaran, bukan lagi mata pelajaran yang di-UN-kan. Karena kan sudah tidak ada UN. Jadi semua mata pelajaran ini dimasukkan dari semester 1 sampai semester 5 dan sekolah pilih yang terbaik dan juga yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademiknya. Nah, kalau untuk jumlah siswanya yang tadi saya sebutkan ya, 25% yang dimana itu adalah 38 siswa insya Allah. Nah, apa aja sih yang dipersiapkan untuk pembuatan akun SNPMB? Nah, di sini ada NISN yang tadi saya sebutkan, dan juga NPSN. NPS itu sama, kalau NPSN adalah nomor pokok sekolah. Jadi NPSN itu tidak boleh beda-beda dengan teman yang lain. Ada juga tanggal lahir, dan juga email aktif. Makanya pastikan email kalian itu tidak lupa password. Kalau memang kalian lupa password, saya harapkan kalian membuat email baru dan di-backup ke saya. Disimpan, dikirim email dan passwordnya. Tenang, Ibu nggak akan bukain email kalian karena memang ketika kalian itu lupa dengan password kalian, ada backup-annya di saya. Dan juga kalian bisa persiapkan KTP. Kalau yang belum punya KTP, kalian bisa pakai kartu keluarga. Dan juga pas foto terbaru. Foto terbaru ini memang kan sudah ada ya dari sekolah. Nanti akan dibagikan kembali oleh pihak sekolah. Untuk pas foto, jangan sampai misalnya foto yang dari sekolah ini kurang bagus Bu, akhirnya kalian foto sendiri. Foto ini ada kriterianya juga, jadi hati-hati ketika kalian mendaftarkan pakai foto kalian pribadi tanpa konfirmasi ke saya gitu. Nah, contoh NISN itu bagaimana? Kalian bisa cek sendiri di rapotnya, kan di rapot nilai pengetahuan semisal di paling atas itu ada nama, di bawahnya ada NISN, kemudian di bawahnya NIS.
Nah, hati-hati, NISN sama NIS itu berbeda. NISN itu yang depannya 0, 0. Contohnya seperti ini ya. Kemudian ada juga NPSN. NPSN ini nomornya sama. Jadi kalau misalnya temennya ngasih taunya nomornya beda, dicek lagi. Ya. Nah, ini yang dipersiapkan. Pas foto itu nggak boleh selfie. Harus foto yang benar-benar formal. Nah, ini dia perbedaan NISN sama NPSN. Kalau NISN itu identitas siswa masing-masing. Kalau NPSN itu adalah nomor pokok sekolah, kode uniknya gitu. Oke. Nah, bagaimana sih ketemu fotonya? Nah, seperti ini. Sorry. Ini contohnya. Jadi, di sini fotonya ukurannya 4x6. Jadi nanti ketika diberikan file fotonya, tolong diubah size-nya masing-masing. Kalau memang tidak tahu, cari tahu di internet banyak, atau tanya ke teman-temannya, atau konfirmasi ke saya, supaya nanti Ibu bantu. Untuk background, ya kita aman aja, merah atau biru ya. Terus formatnya JPG, JPEG atau PNG. Nah, ini contoh yang benar, yang sebelah kiri, yang salah sebelah kanan. Nggak boleh selfie, terus diedit pakai filter terlalu banyak sampai tidak terlihat batang hidungnya semisal gitu ya. Nah, terus juga ada UTBK, SNBT, yang dimana UTBK ini memang semuanya bisa mengikuti, tapi untuk siswa yang eligible tidak bisa langsung daftar untuk UTBK, harus menunggu pengumuman dulu, baru mengikuti UTBK jika memang tidak diterima. Tapi jika diterima melalui jalur prestasi, terus mau ikut UTBK, mohon maaf, tidak bisa. Karena nanti nomornya akan diblokir oleh pihak SNBT ini, gitu. Nah, di sini memang kan harus punya akun dulu nih. Berarti semuanya wajib punya akun, bikin akun ya. Terus juga memang ini saingan sama kakak kelas alumni 2 tahun kemarin, gitu. Apa aja sih Bu tesnya? Nah, tesnya itu emang berbeda dari tahun kemarin. Tesnya ini adalah ada 4 tes, yaitu tes potensi skolastik, matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Waktunya sekitar 195 menit. Jadi kalau bisa dibilang UTBK ini mau linjur atau tidak, hampir sama seperti kemarin. Tapi lebih baik saya menyarankan tidak linjur, supaya memang sesuai belajarnya dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, tes potensi skolastik ini yaitu seperti kemampuan kognitif, penalaran umum, kemampuan memahami membaca dan menulis, gitu. Terus literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini mungkin lebih banyak bacaannya gitu ya untuk tipe soalnya. Terus juga ada penalaran matematika. Nah, ini mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah. Mungkin kalian bisa nanti mengikuti tryout, cuman hati-hati ya ketika mengikuti tryout yang ada di sosial media, takutnya nanti malah minta data kalian gitu. Nah, di sini pendaftarannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kan ini udah nanti kita udah bikin akun ke portal LTMPT, terus login. Nah, ini kan sebentar. Nah, nanti login kembali, jadi pastikan kalian punya email ya, email yang aktif, yang dimana nanti ketika daftar harus verifikasi. Sama halnya mungkin yang udah pada ikut daftar yang jalur beasiswa ya. Jadi ketika udah verifikasi, login kembali. Kemudian baru verifikasi data, isi biodata, dan lain-lain hingga sampai pemilihan universitas, jurusan, dan juga untuk melakukan pembayaran di tahap UTBK ini.
Kemudian, nah untuk biayanya sekitar 200.000 Bapak Ibu untuk jalur UTBK ini. Tapi jika memang untuk yang KIP, insya Allah gratis untuk biaya pendaftarannya. Nah, untuk jadwalnya sendiri, untuk launching kegiatannya sama 3 Januari juga. Untuk PDSS, pendaftarannya 14-28. Oh, sorry. Nah, gimana sih cara pemilihan jurusannya, Bu? Jadi gini, kalian memilih universitas dan jurusan jangan terlalu tinggi, jangan terlalu jauh. Ketika memang peluangnya itu terlalu kecil dan peminatnya itu banyak, saya rasa kita bisa pilih alternatif lain, yang dimana kita kan ada alumninya yang udah 2 tahun, ya lumayan lah ya. Ada Unsika, ada UPI gitu, ada di Unsut juga ada di Unsil, Siliwangi, dan UIN juga kan ya. Nah, untuk pemilihan jurusan juga hati-hati. Jadi ada beberapa universitas, kalian pilih, misalnya pilihan 1 itu ada di Jawa Tengah, misalnya gitu. Tapi pilihan 2 kalian itu di UPI, yang dimana ternyata UPI itu tidak mau dinomor 2-kan. Karena UPI kan adanya di Jawa Barat, dan kita kan adanya di Jawa Barat. Berarti pilihan pertama harusnya UPI. UPI yang jadi prioritas pertama, supaya tidak dinomor 2-kan, seperti itu. Nah, ini untuk media sosialnya, kalau memang kalian ingin lihat, sudah banyak informasi-informasi, ini media sosial yang resmi ya. Hati-hati, sekarang banyak banget yang nge-share, tapi tanggalnya suka beda, gitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Riris. Baik, terima kasih Bu Salbiah SPD atas pemaparan materi yang diberikan. Kemudian untuk materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Bapak Bima SK Aryo SPD. Beliau lahir di Jakarta 5 Mei 1987 dengan moto hidupnya belajar itu memang asik, yang merupakan lulusan S1 program studi pendidikan biologi di Universitas Negeri Jakarta, dan saat ini beliau merupakan guru mapel biologi dan wakasek kesiswaan, yang dimana beliau juga memiliki segudang prestasi, di antaranya yang baru beliau raih yaitu juara 1 bidang media pembelajaran tingkat nasional, terbaik 1 kategori blog atau artikel guru se-Jawa Barat. Dan masih banyak lagi prestasi yang dimiliki oleh beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, langsung saja pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Bima SK Aryo SPD, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Ian Alfian SPD MM. Yang saya hormati rekan-rekan Wakasek, rekan-rekan guru, dan tak lupa para orang tua wali murid SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan pada malam hari ini. Saya harap dari yang dijelaskan Bu Salbiah tadi, itu banyak pertanyaan yang bisa muncul gitu ya, sehingga nanti kita diskusinya akan sangat banyak dan dapat mengumpulkan informasi yang kompleks kaitannya dengan pendaftaran universitas. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Salbiah kaitannya dengan pendaftaran jalur reguler perguruan tinggi negeri. Nah, kalau beberapa waktu lalu kita sudah mencoba jalur undangan. Yang pertama melalui jalur beasiswa OSC ya. Alhamdulillah dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan sudah ada 1 siswa yang dinyatakan lulus dan berhasil mendapatkan beasiswa 100% ya. Selamat untuk Ahmad Fauzi ya. Hadir orangnya malam ini?
kayaknya tadi hadir ya. Selamat berhasil meraih di jurusan Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara. Itu adalah prestasi yang luar biasa, yang mana nanti dia akan kuliah dengan gratis. Ya, itu salah satu program beasiswanya. Kemudian di gelombang berikutnya ada 4 perguruan tinggi. Yang pertama ada Poltekkes Mitra Keluarga, yang kedua ada Institut Teknologi PLN, yang ketiga ada dari Universitas Pertamina, dan yang keempat ada Politeknik Astra. Nah, ini lengkap ini. Ada yang BUMN 2, ada yang swastanya 2. Ada yang Poltekkes, ada yang teknik. Nah, alhamdulillah sudah ada puluhan siswa yang mencoba mendaftar. Harapannya dari puluhan siswa itu nanti ada yang lulus. Dan syukur-syukur lulusnya memperoleh beasiswa. Karena untuk lulus itu butuh perjuangan. Untuk memperoleh beasiswa juga butuh perjuangan. Sama halnya seperti seleksi yang tadi dipaparkan oleh Bu Salbi, ada 2, yaitu seleksi yang akan kita laksanakan setelah ini, namanya SNBP dan SNBT. SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi, SNBT seleksi nasional berbasis tes. Yang berbasis prestasi, istilahnya yang dikumpulkan adalah nilai rapot dan sertifikat prestasi. Yang berbasis tes, berarti anaknya harus tes. Nah, yang permulaan adalah yang berbasis prestasi terlebih dahulu. Kalau berbasis prestasi tidak lulus, baru ikut yang berbasis tes. Nah, yang berbasis prestasi ini kalau sudah lulus, wajib diambil. Namanya SNBP. Nah, oleh karena itu, dan SNBP ini gratis. Untuk SNBT, tadi sudah disampaikan oleh Bu Salbi berbayar. Bagaimana Pak kalau yang tidak mampu? Yang tidak mampu sudah disediakan beragam beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa KIP kuliah ya. KIP Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, yang diluncurkan semenjak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Yang mana programnya sudah berjalan sejak zaman Pak SBY, yaitu dulu namanya Bidik Misi. Kemudian diperluas lagi skalanya menjadi KIP kuliah. Kita doakan kepada para pemimpin yang senantiasa mengupayakan pendidikan yang terbaik bagi anak negeri. Semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan juga menjadi amal jariah bagi mereka semua. Nah, selanjutnya bagaimana sih KIP kuliah ini? Ya, problematikanya kan kadang banyak siswa yang sebenarnya tidak mampu, tapi punya keinginan kuat untuk kuliah. Saya akan menampilkan sebuah video, Bapak Ibu. Ini video zaman Pak SBY ya. Nah, video tersebut adalah ketika video angkatan-angkatan awal digulirkannya beasiswa bidik misi yang saat ini KIP kuliah ini. Yang mana beasiswanya ini syaratnya adalah tidak mampu. Kemudian tidak ada syarat lainnya. Yang penting dia lulus, diterima di perguruan tinggi, maka kuliah gratis jika lulus. Jadi dan bahkan mendapatkan uang saku. Nah, bagaimana profil alumninya? Nah, ini silahkan kita refreshing sejenak untuk menyaksikan video berikut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sebuah testimoni oleh perwakilan penerima bidik misi. Kita sambut Saudari Biru Kodriah, mahasiswi Universitas Gajah Mada. Terdengar ya Bapak Ibu semuanya? Terdengar Pak. Terdengar ya? Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Ibu Hajah Ani Yudhoyono, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, para Menteri dan Wakil Menteri beserta jajarannya, Bapak Rektor, pimpinan Universitas Tinggi, dan semua teman-temanku seperjuangan mahasiswa bidik misi Indonesia yang saya banggakan.
sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini mewakili teman-teman semua. Saya Biru Qodriyah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang saat ini masih di situ di Universitas Gadjah Mada untuk menyelesaikan program profesi. Selanjutnya, di sini saya seorang yang berasal dari keluarga buruh, tidak pernah menyangka bisa dapat berdiri di sini. Ayah saya dan ibu saya adalah seorang buruh tani, bukan lagi petani, tetapi buruh tani yang mungkin setiap kali menanam hanya mendapatkan upah 5.000 sampai 10.000. Tetapi sebuah kekuatan. Saat ini ayah saya sudah berusia 68 tahun, ibu saya 50 tahun, dan saya menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, "Bapak, Ibu, saya pengen kuliah seperti teman saya yang lain." Dan tidak ada jawaban dari bapak ibu saya seperti yang diceritakan oleh Bapak Muhammad Nuh tadi. Satu jawaban, hanya tetesan air mata. Kemudian paginya saya melihat ayah saya naik sepeda ke Klaten, kemana-mana untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa berucap apa-apa saat itu karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu, saya hanya berusaha menjadi siswa terbaik di sekolah saya saat itu. Dan alhamdulillah, sebuah program yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya untuk menjadi seseorang yang berstatus sebagai mahasiswa. Bagi saya berstatus sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar, sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif tingkat nasional, bahkan duta keperawatan Indonesia. Semua itu tak lain dan tak bukan berasal dari bidik misi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sebenarnya telah saya tuliskan dalam catatan saya yang saya tempel di tembok kamar saya 2 tahun lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kami untuk melanjutkan mimpi-mimpi kami untuk menjadi bagian pembangun negeri ini. Dan kami sebagai penerima beasiswa berjanji tidak akan menggunakan beasiswa ini biasa-biasa saja. Kami akan menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang berintelektual cerdas, dan mahasiswa yang mau bekerja keras, mahasiswa yang siap menjadi generasi emas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah saya dan teman-teman saya semua dapat terus mengukir mimpi-mimpi kami yang dulu hanya berupa tulisan di kamar-kamar kami, yang mungkin orang melihatnya saja tertawa melihat mimpi kami. Mana mungkin kau anak seorang buruh bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang sarjana. Itu sangat tidak mungkin, tetapi Allah menjawabnya mungkin melalui program bidik misi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, setiap anak pasti punya mimpi ya kaitannya dengan kuliah. Kita tidak pernah tahu bahwa bisa jadi kuliah itu yang bisa mengantarkan mereka untuk sukses di masa mendatang. Karena zaman semakin berubah, tidak bisa kita memplot apa yang kita rasakan ketika dulu kita muda, usaha yang kita lakukan ketika dulu kita muda, kita samakan dengan generasi saat ini. Jujur kalau zaman orang tua saya dulu, yang namanya lulusan SMP, ibu saya itu masuk di Jakarta, datang ke Jakarta itu kerja di pabrik itu dicari di mana-mana. Karena yang lain tidak sekolah gitu. Jadi ibu saya lulusan SMP, melamar kerja ke sana sini diterima. Bahkan ayah saya juga yang latar belakang pendidikannya kurang lebih sama, tidak kuliah dan lain sebagainya, bisa jadi diterima di instansi pemerintahan. Tapi zaman nanti berbeda gitu. Bisa jadi kelak zaman berikutnya itu bahkan lulusan SMA pun tidak ada artinya. Bukan berarti sekolah SMA tidak berarti ya, tapi mungkin ketika
dalam dunia karir itu dibutuhkan lebih dari itu ilmu yang akan diterapkan. Karena era semakin canggih, zaman semakin meningkat, globalisasi dibuka. Nah, banyak peserta didik yang juga tidak mampu, yang ingin merasakan manisnya kuliah. Oleh karena itu, pemerintah menggulirkan yang namanya program bidik misi. Yang sekarang di era Presiden Joko Widodo, namanya diganti menjadi KIP kuliah. Intinya sama saja, tapi ini cakupannya lebih besar. Syaratnya satu, tidak mampu. Bagaimana kalau yang mampu, Pak? Yang mampu, insya Allah akan banyak beasiswa yang juga digulirkan. Saya pada malam hari ini pertama akan membahas tentang KIP kuliah dulu. Berarti ini sasarannya yang tidak mampu. Kalau di syarat KIP kuliah disebut tidak mampu itu yang penghasilannya di bawah UMR. Tapi UMR-nya ditetapkan Bapak Ibu rata-rata, yaitu kalau tahun sebelumnya itu diupayakan penghasilannya di bawah 4 juta. Ya, di bawah 4 juta. Penghasilan total suami istri ya. Kalau skala amannya, peluang diterima besar adalah di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta. Nah, bagaimana kalau tidak keterima bidik misi? Ada lagi namanya UKT, uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu juga diselaraskan dengan penghasilan Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Ini pensiunan ASN. Ya, ASN ketika mungkin bekerja, ya wajar mungkin gajinya besar karena tunjangan dan lain sebagainya. Ketika pensiun, ternyata tidak bisa membayar kuliah anaknya. Untuk ikut KIP kuliah tidak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena ASN, gajinya rutin. Misalkan per bulan dia dapat 3 juta. Tapi secara aspek pembayaran 3 juta itu terlalu rendah kalau misalkan karena masih di bawah UMR misalkan ya, dapatnya 3 juta atau 4 juta lah sebulan. Pas dengan UMR, karena kan zaman semakin berputar, UMR selalu naik. Nah, misalkan 4 juta ini daftar kuliah, bisa jadi per semesternya membayar lebih murah daripada yang gaji masih aktif bekerja. Ada juga yang mungkin sudah pensiun. Dulunya bapak ibunya kerja, ya, tapi kemudian pensiun. Nah, tidak penghasilannya berubah anjlok, tadinya mungkin di atas UMR jauh, tapi tiba-tiba pensiun. Sekarang berapa? Sekarang dagang kue, penghasilannya hanya 2 juta misalkan sebulan atau 1 juta. Bisa jadi nanti bayar UKT-nya hanya 500.000 satu semester. Satu semester ya Bapak Ibu, bukan satu bulan ya, 500.000 satu semester bisa. Yaitu UKT. Nah, ada lagi KIP. KIP itu lebih di atasnya UKT terendah. Jadi istilahnya gratis. Tidak perlu membayar mulai dari seleksinya, biaya seleksinya hingga ke pembayarannya dan bahkan mendapatkan uang saku. Karena problematika orang tidak mampu itu tidak hanya sampai ke gratis kuliahnya. Kuliah nanti butuh laptop, butuh transport, butuh print, butuh fotokopi, butuh praktikum dan lain biaya-biaya lain yang tidak tercover oleh biaya kuliah. Itu tidak punya uang ya tidak bisa kuliah gitu. Sehingga via KIP ada tambahan lagi namanya uang saku. Bagaimana cara kita mencari informasi tentang KIP? Ya, ini akan saya share ya kaitannya bagaimana kita mencari informasi tentang KIP. Mungkin bisa sekalian dicatat ya Bapak Ibu ya, sambil belajar sama-sama. Juga adik-adik siswa-siswi sekalian, karena kita zaman era teknologi informasi, jadi harus melek informasi. Ya, pertama buka Google Bapak Ibu. Buka Google, di sana ketik aja KIP kuliah, KIP kuliah atau KIP Kemendikbud. Nah, kemudian nanti ada lamannya. Nah, ini kita klik. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini maka akan ada kode akses untuk pendaftarannya, loginnya. Tapi KIP saat ini belum dibuka. Nah, KIP belum dibuka nih. Bagaimana caranya? Nah, kalau KIP belum dibuka, maka saya sudah menyiapkan sebuah portal untuk bisa Bapak Ibu akses meskipun program beasiswanya belum bergulir. Tinggal diketik saja di internet ya, belajar itu memang asik. Nah, singkatan nama saya ya, BIMA, belajar itu memang asik KIP kuliah. Bisa diketik. Nah, di sini sudah ada informasi dengan panduan. Untuk apa baca yang ini? Karena nanti harus mempersiapkan dulu sebelum memproses KIP-nya. Karena biasanya KIP itu prosesnya singkat, ya sementara yang harus dipersiapkannya banyak. Jangan sampai nanti
ketika prosesnya singkat, Bapak Ibu kan orang tuanya bekerja, anaknya juga sibuk mau ujian kelulusan, ujian sekolah, tidak sempat untuk mempersiapkan KIP kuliahnya. Rugi, karena nanti tidak dapat akses untuk kuliah gratis. Nah, kita lihat dari panduan. Bisa dipilih panduan atau informasi. Kalau informasi kompleks serba-serbinya, kalau panduannya adalah cara mengisi formulirnya. Karena belum dibuka portalnya, jadi kalau misalkan kita cari di portal tidak akan nemu. Ya. Sudah terbuka, terbaca ya semuanya ya. Ini KIP kuliah. Yang dibutuhkan untuk KIP kuliah, ya sebelumnya kita ke KIP kuliahnya dulu. Nah, sorry. Terlempar. Nah, ya. Nah, KIP kuliahnya dulu. Untuk mengakses KIP kuliah, ini membutuhkan beberapa biodata yang penting. Di antaranya biodata pribadi, keluarga, perekonomian, kondisi rumah, data aset, data prestasi, dan rencana perkuliahan. Prestasi juga dipertimbangkan. Bisa jadi ada siswa yang memang tidak mampu tapi KIP-nya tidak tembus. Karena contoh misalkan di satu universitas, jatah KIP-nya itu 10 orang. Nah, sementara yang KIP kuliah itu ada 15. Bagaimana cara menyeleksinya? Pertama pastinya pakai kondisi. Jadi kondisi mana yang paling tidak mampu. Yang kedua, sama sekali apabila kondisinya sama-sama tidak mampu, maka bisa diambil lagi kondisi di mana yang satu tidak mampu tapi prestasinya banyak. Yang satu tidak mampu tapi tidak pernah berprestasi. Kondisinya sama, ya misalkan orang tuanya sama-sama tukang ojek, ibunya sama-sama tidak bekerja gitu. Adiknya sama-sama banyak, jumlahnya sama. Nah, tapi yang satunya pernah juara ini, juara itu, yang satunya tidak pernah, rugi. Maka dari itu SMA Negeri 8 Tambun Selatan senantiasa mendorong peserta didik untuk berprestasi. Tujuannya apa? Untuk jadi nilai lebih. Ketika dipertimbangkan dalam hal jalur masuk universitas dan juga biaya masuk universitas. Nah, selanjutnya kita ngisi biodata pribadi. Nama, NISN, NIK, mirip-mirip dengan yang tadi Bu Salmi jelaskan ya. Yang penting yang pertama Bapak Ibu tolong dipastikan nama anaknya, ya siswa-siswi sekalian, anak-anak sekalian pastikan nama kamu. Itu sama di KK orang tua, sama di database sekolah, di rapor ya. Kemudian juga sama di ijazah SMP, ijazah SD, dan juga sama di kartu keluarga dan akte kelahiran. Jadi juga nanti kalau bikin KTP sama di KTP bagi yang sudah punya KTP. Kalau ada yang berbeda dari ranah-ranah tersebut, maka harus diurus terlebih dahulu ke Disdukcapil. Nanti bisa konsultasi ke sekolah. Pak, cara yang mana yang harus diganti, yang mana harus dipakai. Jangan sampai ganti-ganti sendiri, tidak konsultasi, ujung-ujungnya namanya malah jadi tambah ngaco salahnya gitu ya. Karena perbedaan nama ini tiap tahun ada. Angkatan pertama yang namanya bermasalah itu ada 10 orang. Angkatan kedua ada 8 orang. Saya tidak tahu yang di angkatan ketiga ini bisa jadi ada juga banyak gitu ya. Kemudian data pribadi, nah meliputi tempat tanggal lahir. Nah ini juga dicek apakah sama di database, baik database sekolah, rapor, KK, akte, ya. Kemudian juga alamat, ya, alamat rumah. Kemudian juga nomor telepon. Nomor telepon ini pastikan jangan ganti-ganti karena banyak kode akses yang diakses dari ponsel. Kalau ponselnya hilang atau rusak, pastikan nomor teleponnya diurus ke vendor masing-masing provider untuk mendapatkan nomor yang sama. Selama masa pendaftaran universitas, jadi jangan sampai gonta-ganti nomor telepon. Karena ada kebiasaan yaitu siswa yang kalau misalkan nomor teleponnya hangus diganti, dan lain sebagainya. Kemudian email, tadi juga pastikan emailnya bisa diakses. Dan tadi saya tambahkan dari yang informasi Bu Salbi, nama emailnya harus nama yang valid. Jadi jangan nama emailnya dianeh-anehin ya. Misalkan namanya Gatot, nah lahirnya tahun 2007, maka boleh misalkan Gatot 2007. Tapi jangan Gatot kecayangan mama papa muah, nah kayak gitu, @gmail.com. Nah, nanti aneh yang baca. Karena untuk beasiswa, untuk pendaftaran universitas itu email juga termasuk verifikasi portofolio. Jadi kalau emailnya aneh-aneh, ya kadang anak juga bikin email aneh-aneh ya, karena senang main game, maka emailnya rajagaming123@gmail.com.
yang tidak ada namanya, tidak berhubungan dengan tanggal lahirnya, maka bisa dipastikan emailnya tidak valid. Ya. Kemudian selain biodata keluarga juga data perekonomian keluarga. Silahkan Bapak Ibu menghitung, kalau yang bekerja dan ada slip gaji maka menggunakan slip gaji. Kalau yang tidak bekerja atau yang bekerja tanpa slip gaji, itu maka harus ada surat keterangan penghasilan. Surat keterangan penghasilannya dari mana? Surat keterangan penghasilan silahkan menghitung sendiri, kemudian membuat pernyataan, kemudian dilaporkan di kantor desa atau kecamatan bahwa si anak tersebut adalah anak yang berasal dari orang tua yang tidak mampu dengan keterangan penghasilan orang tua misalkan 1 juta sebulan. Seperti itu. Dibutuhkan surat keterangan penghasilan ini nanti untuk validasi data ekonomi. Kalau bisa ditandatangani minimal lurah atau camat ya. Selanjutnya juga foto rumah. Nah, jadi bagi yang rumahnya mungkin jelek ya, sedang proses mendaftar KIP atau berjuang untuk kuliah, kalau bisa rumahnya jangan direnovasi dulu. Ya, besok dapat warisan tiba-tiba direnovasi jadi tingkat gitu ya. Beres renovasi rumah bingung biayanya buat kuliah bagaimana. Jadi pastikan pertahankan saja rumahnya dulu karena nanti juga rumah akan difoto, didokumentasikan. Begitu juga dengan sumber listrik, air, dihitung KWH-nya, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga data aset. Nah, asetnya dalam bentuk apa saja, apakah punya kendaraan, punya alat komunikasi, kemudian juga alat-alat elektronik yang ada di rumah. Data prestasi dan rencana kuliahnya. Nah, seperti itu kiranya untuk KIP kuliah. Selain KIP kuliah, ada berbagai macam beasiswa yang sudah disediakan oleh instansi ya, baik instansi pemerintahan maupun instansi yang biasa menggelar beasiswa secara tidak langsung, artinya bukan instansi kependidikan. Termasuk juga kampus itu sendiri biasanya menggelar kerjasama dengan beragam instansi untuk beasiswanya. Jadi kuliah itu kalau ingin berprestasi biasanya beratnya di awal Bapak Ibu, yaitu biaya untuk masuk. Nah, setelah biaya untuk masuk, itu anak akan mencari beasiswa sendiri. Hampir rata-rata kalau dihitung-hitung 60% peserta mahasiswa itu mendapatkan akses beasiswa. Ya, baik di negeri, di swasta, universitas BUMN, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Seperti yang sudah diinformasikan kemarin dari Politeknik Astra, ITPLN, Mitra Keluarga, Pertamina, semuanya bertabur beasiswa. Nah, pastinya membutuhkan kejelian ya dan banyak berkomunikasi untuk nanti mendapatkan beasiswa pada institusi-institusi tersebut. Ya, mungkin sampai di sini dulu pemaparannya. Saya berharap banyak yang bertanya ya. Jadi pemaparannya tidak panjang kali lebar. Nah, bagi yang ingin bertanya nanti silahkan, akan ada sesi tanya jawab yang dipandu oleh MC. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berprestasi, Pak Bima. Terima kasih Bapak Bima SK Aryo S, SPD atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silahkan klik icon pojok kanan bawah titik 3 di kolom reaction.